Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal UAS yang sudah diberikan. Di sini kita diminta untuk menjelaskan beberapa rangkaian dalam elektronika daya yang di sini terdapat 4 buah rangkaian. Yang pertama, ini ada rangkaian penyearah 3 fasa gelombang penuh. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari rangkaian tersebut serta operasional simulasi yang saya buat di multisim dan juga besaran-besaran tegangan, arus, daya, dan karakteristiknya antara teori dengan hasil simulasi. Nah, di sini saya sudah membuat simulasinya menggunakan simulator multisim online. Jadi tinggal kita jalankan saja. Nah, sebelumnya penyearah gelombang atau rectifier adalah bagian dari power supply atau catu daya yang berfungsi untuk mengubah sinyal tegangan AC atau alternating current menjadi sinyal tegangan DC atau direct current. Nah, penyearah terkendali atau controlled rectifier ini sendiri sering disebut juga dengan konverter. Itu dia merupakan rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah tegangan sumber masukan arus bolak-balik dalam bentuk sinusoida menjadi tegangan keluaran dalam bentuk tegangan searah yang dapat diatur ataupun dikendalikan. Nah, untuk dapat menghasilkan tegangan keluaran yang terkontrol, maka salah satunya itu dengan menggunakan tiristor. Tegangan keluaran penyearah dengan menggunakan tiristor ini dapat dikendalikan yang bergantung pada sudut penyalaan pada tiristor. Nah, penyearah 3 fasa ini dia memberikan tegangan keluaran rata-rata yang lebih tinggi dan juga faktor ripple-nya itu lebih rendah dari penyearah 1 fasa. Sehingga penyearah 3 fasa terkendali ini sangat banyak digunakan dalam pengendalian kecepatan motor berdaya tinggi. Nah, di sini adalah salah satu rangkaian penyearah 3 fasa gelombang penuh terkendali seperti yang ada pada soal di MMP. Nah, karena beban yang digunakan adalah beban RL atau resistor dan induktor, maka kita semukan saja untuk saklarnya langsung ke beban RL. Sebentar kita jalankan dulu untuk simulasinya. Jadi pada rangkaian penyearah terkendali 3 fasa ini sendiri merupakan rangkaian penyearah daya yang sumber masukannya ini adalah listrik 3 fasa. Nah, di sini saya menggunakan masukan V1, V2, V3 di mana besarnya ketiga masukan tegangannya itu sama, yaitu sebesar 110 volt dengan perbedaan frekuensi gelombang atau dengan perbedaan sudut fasa pada masing-masing gelombang fasa inputnya. Di mana pada untuk V1 itu sudut fasa yang digunakan yaitu 0 derajat, untuk V2 itu sebesar minus 120 derajat, dan untuk V3 sama dengan 120 derajat. Nah, rangkaian penyearah ini tersusun atas 6 buah SCR yang masing-masing terhubung pada fasa R, S, dan juga T dengan penyulutan pada masing-masing terminal gate-nya. Sehingga ketika terminal gate-nya ini dipicu, maka dia tuh tegangan outputnya itu dapat diatur sesuai dengan arus penyulutan pada terminal gate-nya. Nah, di sini ada SCR4 di mana terminal katoda dari SCR4 ini dihubungkan dengan terminal anoda pada SCR1.
yang terhubung dengan sumber fasa R, atau di sini V1 dengan sudut fasa sebesar 0 derajat dan tegangannya 110 volt dengan frekuensi 60 Hz. Selanjutnya, katoda dari SCR S6 ini dihubungkan dengan terminal anoda pada SCR S3 yang terhubung dengan sumber fasa S dengan tegangannya itu sebesar 110 volt dan frekuensinya 60 Hz serta sudut fasanya sebesar minus 120 derajat. Kemudian untuk terminal katoda dari SCR-S2 ini terhubung dengan terminal anoda SCR-S5 dan kemudian terhubung dengan sumber fasa T dengan tegangannya sebesar 110 volt dan sudutnya itu sebesar 120 derajat dengan frekuensinya sebesar 60 Hz. Nah, pada masing-masing terminal SCR ini, dia itu terhubung dengan rangkaian trigger dengan tegangan input VDC-nya ini sama dengan 12 volt untuk menghasilkan sinyal input yang dapat mengaktifkan SCR dengan sudut penyalaan yang dapat diatur. Nah, jadi karena pada rangkaian di MMP itu menggunakan beban resistor dan induktor, maka di percobaan ini akan kita coba untuk menyambungkan bebannya khusus di resistor dan juga induktor atau beban campuran antara resistif dan juga induktif. Nah, sehingga untuk bentuk grafiknya dapat terlihat seperti pada simulasi yang ditampilkan ini. Nah, ini merupakan grafik tegangan input dan juga tegangan output hasil penyearahan dari rangkaian penyearah 3 fasa gelombang penuh. Nah, untuk grafik inputnya, coba kita lihat terlebih dahulu untuk inputnya. Nah, ini merupakan grafik input dari rangkaian gelombang 3 fasa yang nantinya akan disearahkan menjadi tegangan DC. Nah, bentuk tegangan DC-nya itu jadi hanya polaritas positif yang disearahkan. Dapat kita lihat seperti pada gelombang yang berwarna merah. Nah, ini merupakan gelombang hasil dari penyearahan rangkaian 3 fasa, rangkaian penyearah 3 fasa yang terkendali. Nah, seperti itu. Kemudian untuk berkaitan dengan pemicuan gate pada terminal SCR di sini, pada rangkaian penyearah gelombang penuh 3 fasa ini terdapat lintasan fasa pada sudut pi/6. Pada rangkaian penyearah 3 fasa gelombang penuh terkendali ini itu biasanya dapat dioperasikan dalam 2 mode. Yang pertama itu ada Continuous Conduction Mode atau CCM, dan yang kedua itu ada Discontinuous Conduction Mode atau DCM. Di sini saya sudah mencatat ringkasannya. Untuk mode yang pertama yaitu Continuous Conduction Mode, ini diatur dengan sudut penyalaan SCR pada kondisi ini itu sebesar untuk alfanya itu lebih dari 0 derajat dan kurang dari sama dengan 60 derajat. Nah, untuk tegangan keluaran rata-rata dari Continuous Conduction Mode-nya itu sendiri pada beban resistif itu adalah seperti rumus ini, yaitu 3/3 dibagi 2pi dikali Vm cos alfa. Dan untuk arus DC-nya itu sama dengan IDC sama dengan VDC dibagi R. Dan untuk daya DC-nya itu sama dengan VDC dikali IDC. Nah, untuk mode yang kedua yaitu Discontinuous Conduction Mode atau DCM, ini digunakan untuk mengatur sudut penyalaan pada SCR, di mana pada kondisi ini sudut penyalaannya itu
lebih dari 60 derajat dan kurang dari sama dengan 150 derajat, di mana tegangan keluaran rata-rata pada mode ini sama dengan 3 akar 3 dibagi Pi kali Vm dikali 1 ditambah cos alfa per 2 dikurangi akar 3 per 2 sinus alfa. Sementara untuk arus DC-nya sama dengan VDC dibagi R, dan untuk daya DC-nya sama dengan VDC dibagi IDC. Nah, berdasarkan rumus di atas, pada rangkaian penyearah 3 fasa gelombang terkendali ini, menggunakan sudut penyalaan sebagai trigger yang diberikan melalui terminal gerbang SCR itu sebesar 60 derajat. Nah, dapat kita lihat di sini sudut penyalaannya itu sebesar 60 derajat. Dengan sudut penyalaan 60 derajat, sehingga dapat dihitung nilai tegangan DC atau tegangan rata-rata, di mana tegangan input VAC-nya itu sebesar 110 volt dengan bebannya itu saya menggunakan beban resistif yang saya contohkan. Di sini untuk VDC-nya dapat dihitung, ini sesuai dengan rumus tadi, menghasilkan nilai VDC sebesar 91,015 volt. Dengan arus IDC-nya seperti tadi juga mencarinya, itu dihasilkan IDC sebesar 910,15 miliampere. Nah, dapat kita buktikan dengan simulasi. Kita coba untuk rangkaian R-nya atau rangkaian ketika dia bebannya adalah resistor. Nah, ini dapat kita lihat bentuk tegangan keluarannya. Kita coba lagi jalankan. Nah, ini sesuai dengan perhitungan tadi, bahwa tegangan yang dihasilkan dari simulasi dan juga tegangan yang dihasilkan dengan perhitungan secara teoritis, ini dihasilkan nilai tegangan yang hampir sama, yaitu sebesar 91,015 volt untuk perhitungan teori, sementara untuk simulasinya sebesar 90,870 volt. Nah, untuk melihat arus DC-nya, kita bisa mengaktifkan yang COM PR6 ini. Nah, ini langsung bisa terlihat untuk nilai arus DC dan juga tegangan DC-nya. Kita nonaktifkan dulu sementara untuk tegangan DC-nya. Kita fokus pada arusnya. Nah, di sini terlihat untuk nilai arus DC yang dihasilkan dari gelombang yang disearahkan ini mendekati dengan perhitungan yang sudah dilakukan. Pada perhitungan teori itu sebesar 910,15 mA, sementara untuk simulasinya sendiri itu sebesar 914,67 mA. Nah, coba kita jalankan untuk rangkaian dengan bebannya yang digunakan adalah beban resistor dan induktor. Kita lepas yang beban resistor, kita sambungkan yang beban RL. Nah, di sini kita coba dari awal untuk menjalankan simulasinya. Jadi di sini terlihat untuk gelombang tegangan yang disearahkan pada beban RL. Nah, di sini juga terlihat untuk karakteristik arusnya ini berbeda ketika pada beban yang digunakan adalah beban resistor.
Jadi pada masing-masing beban ini memiliki karakteristik arus yang berbeda. Nah, coba kita lihat untuk tegangan output yang disearahkan. Nah, ini merupakan tegangan output yang disearahkan, nilainya sama seperti ketika bebannya adalah resistor. Nah, untuk arusnya ini berbeda. Ketika beban yang digunakan yaitu beban resistor dan juga beban RL, arusnya berbeda. Jadi pada masing-masing beban memiliki karakteristik tersendiri. Baik, mungkin langsung saja kita lanjut ke rangkaian yang kedua, yaitu ada rangkaian buck boost converter. Nah, di sini saya juga sudah membuat untuk simulasinya pada multisim online. Jadi langsung saja kita coba jalankan untuk rangkaian buck boost converter. Jadi, rangkaian buck boost converter itu sendiri berfungsi untuk mengubah level tegangan DC baik ke level yang lebih tinggi ataupun ke level yang lebih rendah. Nah, buck boost converter ini dia akan mengubah polaritas dari tegangan output terhadap tegangan input yang diberikan. Nah, rangkaian dasar dari buck boost converter ini diantaranya terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama ada komponen MOSFET. MOSFET ini digunakan sebagai switching atau pensaklarannya. Kemudian yang kedua ada komponen induktor. Di sini saya menggunakan induktornya sebesar 100 mikrohenry. Terus kemudian induktor ini digunakan sebagai filter dan berfungsi untuk mengurangi ripple arus. Kemudian di sini juga ada dioda. Nah, dioda di sini itu saya fungsikan sebagai komponen switching yang bekerja pada keadaan switch on. Komponen switching dioda ini bekerja ketika switch atau rangkaian saklarnya ini dalam keadaan open, sehingga arusnya ini nanti akan tetap mengalir ke induktor. Nah, untuk kapasitor di sini saya menggunakan kapasitor sebesar 120 mikrofarad. Di sini kapasitor berfungsi untuk mengurangi ripple tegangan, dan untuk bebannya saya menggunakan beban resistor sebesar 100 ohm. Nah, di sini untuk pemicuannya seperti biasa ini digunakan pulsa PWM dengan variasi nilai duty cycle dari 0% sampai 100% dengan tegangan pemicuannya sendiri sebesar 100 volt dan frekuensinya sebesar 190 kHz. Nah, langsung saja mungkin kita bisa mensimulasikan untuk mengetahui tegangan output yang dihasilkan dari rangkaian buck boost converter. Jadi saya ulangi lagi, untuk prinsip kerja dari buck boost converter itu sendiri, dia bekerja berdasarkan sinyal pensaklaran yang dapat dikendalikan sesuai dengan duty cycle yang diinginkan. Nah, di sini saya menggunakan duty cycle-nya itu sebesar 50%. Nah, pensaklaran pada buck boost converter ini menggunakan komponen MOSFET itu tadi yang dapat membuka dan menutup rangkaian sehingga arus ini dapat dikendalikan sesuai dengan nilai duty cycle yang diberikan, di mana ketika switch atau MOSFET-nya ini dalam keadaan on, maka induktor di sini akan mendapatkan tegangan dari input, di mana tegangan input yang saya gunakan ini sebesar 20 volt DC. Nah, maka arusnya ini akan mengalir melewati induktor dan dalam waktu yang sama kapasitor di sini juga mengalami keadaan discharge.
atau dia ini menjadi sumber tegangan dan arus pada beban. Namun ketika switch di sini atau MOSFET-nya itu dalam keadaan off, maka akan terjadi penurunan arus pada induktor sehingga akan menyebabkan ujung dari dioda ini bernilai negatif. Sehingga induktor di sini dia akan discharge dan akan mensuplai kapasitor dan juga beban. Jadi, untuk secara garis besar mengenai tegangan output yang dihasilkan pada rangkaian buck bus converter ini, dia ini akan bertindak sebagai buck converter yang akan menurunkan level tegangan input DC ketika nilai duty cycle-nya ini kurang dari 0,5 atau kurang dari 50%. Namun, buck bus converter ini dia akan bertindak sebagai bus converter yang akan menaikkan level tegangan input DC ketika nilai duty cycle-nya di sini itu lebih dari 50%. Nah, ketika nilai duty cycle-nya itu 50% atau 0,5, maka tegangan output yang dihasilkan itu akan sama dengan tegangan input. Nah, nilai duty cycle atau pensaklaran pada rangkaian buck bus converter ini akan berbanding lurus dengan arus atau arus output yang dihasilkan. Di mana semakin besar nilai duty cycle-nya, maka arus output pada beban yang terukur dia ini akan semakin besar. Nah, mungkin langsung saja kita coba lihat untuk nilai duty cycle sebesar 50%. Akan kita simulasikan bagaimana hasil dari tegangan output yang dihasilkan pada rangkaian buck bus converter ini. Nah, jadi di sini gelombang yang berwarna hijau yang konstan ini adalah grafik yang menggambarkan tegangan input dari masukan rangkaian buck bus converter, yaitu sebesar 20 volt DC. Nah, kemudian untuk tegangan output di sini itu digambarkan dengan gelombang warna biru muda. Nah, di sini terlihat bahwa nilai tegangannya itu sama dengan tegangan input, yaitu sebesar minus 20 volt. Jadi sudah kita singgung tadi, untuk nilai minus, memang pada rangkaian buck converter ini dia akan merubah polaritas dari tegangan input yang diberikan. Nah, untuk gelombang yang putus-putus, ini merupakan gelombang arus dari rangkaian buck converter itu tadi. Nah, coba kita buat untuk nilai duty cycle-nya ini di bawah 50%. Jadi, kita asumsikan duty cycle-nya sekitar 10%. Kita mulai dulu simulasinya. Nah, ketika duty cycle-nya ini sama dengan 10%, maka dapat dilihat pasti pada rangkaian buck converter ini dia akan bekerja sebagai buck converter yang akan menurunkan tegangan DC. Nah, di sini dapat dilihat gelombang inputnya sebesar 20 volt dan di sini gelombang outputnya yaitu sebesar minus 2,2507 volt dan untuk arusnya sebesar minus 22,371 mA. Nah, di sini saya juga sudah melakukan perhitungan mengenai tegangan output yang dihasilkan pada rangkaian buck bus converter ini. Jadi sesuai dengan teoritis, untuk mengetahui persamaan antara duty cycle
terhadap tegangan masukan dan keluaran pada buck bus converter ini dapat dihitung berdasarkan persamaan di bawah, yaitu V0 sama dengan nilai duty cycle dibagi dengan 1 minus duty cycle dibagi dengan Vs atau tegangan sumbernya. Jadi tadi ketika kita menginputkan duty cycle-nya itu sebesar 10%, dengan tegangan input sebesar 20 volt, maka sesuai dengan rumus tadi dapat diketahui bahwa nilai tegangan outputnya itu sebesar 2,22 volt. Nah, di sini juga sudah hampir mendekati dengan perhitungan secara teoritis yang sudah dilakukan. Jadi untuk aplikasi dari rangkaian bus converter ini dalam elektronika daya adalah penggunaan dari buck bus converter ini untuk perbaikan faktor daya pada rangkaian penyearah satu fasa. Kita lanjut saja ke rangkaian yang ketiga, yaitu di sini ada rangkaian inverter satu sumber dengan sumbernya itu adalah DC. Jadi di sini saya sudah membuat rangkaian percobaan simulasinya dengan menggunakan multisim online. Mungkin bisa kita jalankan. Nah, di sini langsung saja kita open untuk sirkuitnya. Jadi inverter itu sendiri merupakan rangkaian yang digunakan untuk mengubah sumber tegangan DC menjadi sumber tegangan AC dengan frekuensi tertentu. Nah, di mana komponen semikonduktor daya yang digunakan ini dapat berupa SCR. Nah, di sini untuk rangkaian yang saya buat, di sini saya menggunakan tegangan sumber DC sebesar 5 volt, dan untuk pensaklarannya saya menggunakan di sini menggunakan SCR dan juga menggunakan dioda. Jadi inverter ini itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, di mana inverter ini disebut sebagai inverter catu tegangan atau voltage fed inverter atau VFI apabila tegangan masukannya itu selalu konstan. Nah, dia itu juga disebut sebagai inverter catu arus atau current fed inverter atau CFI itu apabila arus masukannya itu selalu konstan. Dan ada juga inverter yang disebut sebagai inverter variabel atau variabel DC. Line inverter itu apabila tegangan masukannya itu dapat diatur. Nah, selanjutnya jika ditinjau dari proses konversi, maka inverter ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada inverter seri, inverter paralel, dan juga ada inverter jembatan. Nah, prinsip kerja inverter secara umum ini dia itu sama seperti power supply yang digunakan untuk menyuplai arus DC ke AC dan juga bekerja untuk merubah tegangan DC menjadi arus AC. Nah, di sini kan sudah saya rangkai sesuai dengan rangkaian percobaan yang sudah diberikan pada UAS kali ini. Nah, di sini untuk sumber DC-nya saya menggunakan 5 volt DC dan di sini setiap kelompoknya ada 4 buah saklar. Jadi di sini terdiri dari 3 kelompok, di mana pada kelompok yang pertama ini terdiri dari 2 saklar SCR dan 2 saklar dioda. Begitu juga dengan kelompok kedua, yaitu menggunakan 2 SCR dan 2 dioda. Begitu juga dengan kelompok ketiga, yaitu menggunakan 2 SCR dan 2 dioda. Nah, bila
SCR1 dan SCR2 ini dia dalam kondisi on, maka arusnya ini arus DC-nya itu akan mengalir dari arah kiri ke kanan. Nah, sementara ketika dioda 1 dan dioda 2 ini dia on, maka dia akan mengalirkan arus DC dari arah kanan ke arah kiri. Begitu juga pada kelompok yang kedua dan kelompok ketiga. Jadi inverter ini dia menggunakan rangkaian modulasi sebagai pemicuannya, yaitu rangkaian PWM untuk konversi tegangan DC menjadi tegangan AC. Jadi untuk sinyal PWM-nya ini dipicu dengan sinyal PWM tegangannya sebesar 5 volt dengan frekuensinya sebesar 1 kHz. Nah, mungkin langsung bisa kita simulasikan untuk melihat bentuk gelombang dari sinyal yang dihasilkan. Nah, seperti ini untuk bentuk dari gelombang sinyal yang dihasilkan dari rangkaian inverter DC to DC. Jadi di sini untuk gelombang inputnya itu berwarna ungu seperti yang kita lihat pada gelombangnya. Coba kita lihat dulu untuk bentuk gelombang input yang berwarna ungu. Nah, ini bentuk gelombang input yang nanti akan diubah pada rangkaian inverter DC to DC ini. Jadi kita lihat untuk bentuk gelombang outputnya atau bentuk tegangan output itu sendiri. Nah, ini merupakan tegangan keluaran dari rangkaian simulasi inverter DC to DC yang dijalankan. Jadi dengan tegangan inputnya itu sebesar 5 volt DC, maka dapat kita lihat untuk tegangan output gelombang DC yang dihasilkan itu juga sebesar 5 volt. Nah, di sini terbaca 5,0047 volt. Seperti itu. Baik, mungkin langsung saja kita lanjut ke rangkaian yang berikutnya, yaitu yang di MMP, yaitu rangkaian siklokonverter. Jadi di sini saya sudah membuat simulasi pada multisim untuk rangkaian siklokonverter yang digunakan. Nah, jadi rangkaian siklokonverter itu sendiri merupakan rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah masukan gelombang AC dengan frekuensi tertentu menjadi keluaran gelombang AC dengan frekuensi yang berbeda. Nah, di sini contoh untuk rangkaian siklokonverter 3 fasa, yaitu untuk gelombang inputnya sendiri ini ada gelombang 3 fasa V1, V2, dan V3 seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Jadi pada masing-masing gelombang fasa ini dia itu tegangannya sebesar 1 volt dengan frekuensinya itu sebesar 1 kHz dan sudut fasanya itu 0 derajat. Nah, di sini
untuk mengatur tegangan keluaran dari siklokonverter itu dapat dilakukan dengan menggunakan komponen elektronika daya, yaitu tiristor. Nah, tiristor ini digunakan untuk penyulutan tegangan, di mana besarnya tegangan yang disulut itu dapat diatur dengan mengatur sudut penyulutan pada tiristor. Nah, di sini ada 3 kelompok tiristor. Jadi, satu kelompok tiristor ini berfungsi menghasilkan perubahan positif atau dikenal juga dengan kelompok P, dan untuk kelompok yang lain ini dikenal juga kelompok N yang berfungsi untuk menghasilkan perubahan negatif. Jadi, setiap kelompoknya ini terdiri dari 3 SCR. Sehingga totalnya itu ada 6 SCR tiap fasenya. Dan di sini ada 3 fase kan. Jadi total SCR-nya itu ada 18 SCR. Nah, dengan beban yang seimbang dan koneksi netral dengan beban yang seimbang, maka koneksi netral itu tidak lagi diperlukan dan dapat dihilangkan. Nah, diasumsikan bahwa frekuensi yang dihasilkan atau frekuensi keluaran dari rangkaian siklokonverter ini lebih kecil dari frekuensi supply yang diberikan. Jadi mungkin bisa saya simulasikan untuk melihat gelombang output dari rangkaian siklokonverter yang dibuat. Nah, ini merupakan bentuk dari gelombang output dari rangkaian siklokonverter 3 fase yang sudah dijalankan. Seperti ini. Jadi di sini frekuensi yang dijalankan itu lebih kecil atau diasumsikan lebih kecil dari frekuensi sumber yang diberikan. Nah, setelah kita mengetahui bentuk gelombang outputnya, sini saya ingin menekankan lagi bahwa untuk mengatur sudut penyulutan dari tiristor tersebut, maka itu perlu melakukan sebuah rancangan rangkaian yang mampu memberikan trigger pada terminal gate pada masing-masing SCR di sini. Jadi, terminal triggernya itu pada gate-nya ini dapat berupa pulsa dengan keluaran arus yang mencukupi untuk men-trigger tiristor, sehingga tiristor tersebut itu dapat memicu rangkaian siklokonverternya. Nah, di sini untuk pemicu rangkaiannya saya menggunakan rangkaian pemicu trigger clock voltage dengan frekuensinya itu sebesar 1 kHz dan tegangannya sebesar 5 volt. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya terkait dengan soal UAS yang sudah diberikan. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.